Beyond Time, episode 16. Suara Huang Yan lantang, dan matanya menyala-nyala karena amarah. Baginya, pemilik toko itu sedang menghinanya, bukan Su Qing. Lagi pula, di antara barang-barang yang ditawarkan Su Qing untuk dijual, ada barang-barang yang diberikan Huang Yan kepadanya. Tangan penjaga toko terulur untuk meraih tulang yang dilempar Huang Yan ke wajahnya. Raut wajahnya kini sangat muram. Dalam hati, ia merenungkan dengan sinis bagaimana Huang Yan menghabiskan 8 tahun bekerja di divisi bantuan pilot hanya demi mengejar seorang gadis. Penjaga toko merasa kakak perempuan ini mungkin hanyalah gadis desa biasa, tetapi Huang Yan tak sungkan menghujaninya dengan hadiah-hadiah mahal. Jika Huang Yan hanya mencari masalah, penjaga toko tak ragu untuk memberikannya. Anda benar sekali, kata penjaga toko dengan santai. Itu barang curian. Rupanya, Anda adalah kaki tangan dalam perampokan sekte prajurit Fajra Emas. Laporkan ini ke Divisi Kejahatan Kekerasan. Para pelaku perampokan sekte prajurit Fajra Emas telah menyerahkan diri. Sebagai tanggapan, salah satu pelayan toko dengan dramatis mengeluarkan slip giok transmisi, menatap penjaga toko, lalu perlahan mengirim pesan untuk melaporkan kejadian tersebut. Para pelanggan lain di toko, yang semuanya adalah murid dari berbagai puncak gunung, menyaksikan dengan mata berbinar-binar. Para murid yang bergabung dengan Seven Blood Eyes dan tinggal di lingkungan mereka masing-masing adalah orang-orang pintar. Semua yang hadir bisa melihat apa yang sedang terjadi. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perampokan sekte prajurit Fajra Emas, melainkan fakta bahwa seseorang dari puncak ke-6 ingin menimbulkan masalah bagi Su Qing atau Huang Yan. Atau keduanya, tak seorang pun di antara kerumunan itu yang tahu pasti siapa yang menjadi sasaran. Tetapi bagi semua orang, kemungkinan besar sasarannya adalah Su Qing, karena dialah yang mengambil barang-barang curian itu. Tak seorang pun bicara. Semua orang hanya menonton, termasuk Zhang San. Su Qing tidak memperhatikan orang-orang di sekitar. Ia lebih memperhatikan Huang Yan dan reaksinya. Hubungan mereka berdua tidak terlalu dekat, dan karena itu, ia agak curiga mengapa Huang Yan melakukan ini. Ia bahkan semakin curiga mengapa penjaga toko itu menyinggung Divisi Kejahatan Kekerasan, dan bagaimana petugas toko itu berpura-pura mengirimkan laporan dengan cara yang jelas-jelas dilebih-lebihkan. Secara keseluruhan, ini tidak tampak seperti jebakan yang dibuat Huang Yan untuk membunuhnya. Lagi pula, jika Huang Yan ingin membunuhnya, ia bisa saja langsung menyerangnya. Tidak perlu menyeret Divisi Kejahatan Kekerasan ke dalam situasi ini dan memperumit masalah. Bagi orang-orang penting di sekte itu, para murid off-peak yang saling membunuh tidak pantas menimbulkan keributan besar. Sebenarnya, semua ini lebih tampak seperti usaha untuk menekan dia agar mengembalikan barang-barang yang dicurinya dari sekte prajurit Fajra Emas. Di luar semua itu, saat mendekati toko itu, dia menyadari tidak ada fluktuasi kekuatan roh yang kuat di area tersebut, yang menunjukkan tidak ada ahli kuat yang bersembunyi. Saat Su Qing merenungkan hal-hal ini, dan pemilik toko melaporkan masalah tersebut ke Divisi Kejahatan Kekerasan, Huang Yan menjadi semakin marah. Divisi Kejahatan Kekerasan. Su Qing ada di Divisi Kejahatan Kekerasan. Sambil mengerutkan kening, penjaga toko itu berkata, "Oh, ya, mengetahui hukum dan tetap melanggarnya adalah kejahatan yang lebih buruk." Sambil tertawa terbahak-bahak, Huang Yan hendak melangkah maju ketika Su Qing, yang kecurigaannya semakin dalam, mengulurkan tangannya di depan Huang Yan dan berkata pelan, "Ini bukan urusanmu, Huang Yan. Kau harus pergi." Sambil memeriksa leher penjaga toko, ia melanjutkan, "Barang-barang ini adalah piala pertempuran yang kuambil dari penjahat yang kubunuh, jadi berhentilah memfitnahku. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja." Penjaga toko segera menghampiri. Reaksi Su Qing menunjukkan bahwa ia bukan orang biasa. Sejujurnya, mengingat situasi ini telah dikomunikasikan kepada penjaga toko dari puncak ke-6, ia bisa saja menuntut Su Qing mengembalikan barang curian tersebut. Namun, ia justru melihatnya sebagai kesempatan untuk meraup untung besar, dan dengan demikian menyusun rencana untuk memfitnah Su Qing. Namun, Su Qing telah mengetahui rencananya, yang sangat jelas. Terlebih lagi, orang-orang yang bisa mendapatkan reputasi baik di Divisi Kejahatan Kekerasan umumnya adalah orang-orang yang rumit. Sebagai penjaga toko, pria ini memiliki pendukung yang kuat. Ia tidak seperti murid-murid biasa, yang terjebak seperti serangga berbisa dalam stoples. Umumnya, murid-murid off-peak akan berusaha keras untuk menghindari masalah baginya. Namun, rasa dingin yang ia rasakan di tenggorokannya membuatnya mengubah strategi. Karena tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut antara dirinya dan Su Qing, dan karena merasa sudah cukup menekan, ia memutuskan untuk menjelaskan situasinya, termasuk tuntutan atasannya di puncak ke-6. Namun, tepat pada saat itu, Huang Yan berteriak,
kau tak perlu membantuku, Suking. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Mereka jelas-jelas mengincarku. Aku tahu apa yang terjadi di sini. Ini semua ulah Zhao Zongheng. Dia dendam padaku dan tahu aku akan datang ke sini, jadi dia menyewamu untuk mencemarkan nama baikku. Penjaga toko menatap Huang Yan dengan ekspresi aneh. Suking juga menatap Huang Yan, matanya menyipit. Suking hanya ingin menyelesaikan masalah apapun, tetapi Huang Yan tampaknya telah memutuskan bahwa semua ini tentang dirinya sendiri. Sambil memukul meja dengan keras, Huang Yan hendak terus berteriak ketika suara langkah kaki terdengar dari luar, disertai suara dingin dan menyeramkan. Siapa yang berani melakukan kejahatan seperti ini? Bersamaan dengan itu, sekelompok orang memasuki toko. Ketika Suking menoleh ke arah para pendatang baru, matanya semakin menyipit. Mereka semua mengenakan jubah tao abu-abu dengan lencana divisi kejahatan kekerasan yang terpampang jelas. Di posisi terdepan adalah Kapten Unit 3, duyung muda yang sama yang telah dibayangi Suking selama setengah bulan terakhir. Ia membawa 4 murid Unit 3 bersamanya. Melihat Suking dengan dingin, dia berkata, "Baiklah, kalau bukan kamu." Suking tidak menjawab, tetapi kewaspadaan di hatinya semakin meningkat. Divisi kejahatan kekerasan telah tiba dengan sangat cepat. Terlebih lagi, orang yang datang adalah duyung muda yang sama yang pernah bermasalah dengannya di masa lalu. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam situasi ini. Segalanya tampak semakin rumit. Ada 3 masalah utama. Pertama, pemilik toko mencoba menekannya untuk memberikan kompensasi kepada sekte prajurit Vajra Emas. Meskipun begitu, jelas situasinya akan mudah diselesaikan. Masalah kedua, Huang Yan yang disalahkan atas segalanya, untuk alasan yang tidak diketahui. Masalah ketiga, kemunculan duyung muda, yang tampaknya bukan suatu kebetulan. Tanpa memahami rincian sebenarnya apa yang sedang terjadi, Suking tidak ingin mengambil tindakan. Sementara itu, pemuda duyung itu melirik ke sekeliling toko, dan orang-orang di dalamnya, dengan tatapan sinis. Sebenarnya, ia tidak pernah ingin bergabung dengan Seven Blood Eyes. Komunitas merfolk memang tidak besar, tetapi meskipun begitu, ia memiliki status yang sangat tinggi di dalamnya, dan akibatnya, ia menjadi orang yang arogan. Terlebih lagi, ia memandang rendah manusia. Ketika laporan itu sampai ke Divisi Kejahatan Kekerasan, kasus tersebut awalnya diserahkan kepada Biro Surgawi. Namun, karena melibatkan seseorang di biro tersebut, kasus tersebut kemudian dialihkan ke Biro Bumi. Dan ketika pemuda duyung itu mengetahui Suking terlibat, ia teringat perselisihan mereka dalam operasi besar itu, dan secara pribadi mengambil alih. Sambil menunjuk Suking dan Huang Yan, ia berkata, "Kita sudah menangkap pelaku di balik perampokan sekte prajurit Vajra Emas, beserta barang-barang curiannya. Dan seseorang dari Divisi Kejahatan Kekerasan kita sendiri terlibat dalam semua ini. Tangkap mereka berdua dan bawa mereka kembali untuk diinterogasi." Huang Yan, melihat Divisi Kejahatan Kekerasan menutup mata terhadap kebenaran, semakin marah. Melangkah di antara Suking dan duyung muda itu, ia berteriak, "Kau buta, dasar bodoh. Kau pikir barang-barangku dicuri?" Ia mengeluarkan tas penyimpanannya dan membaliknya di depan semua orang yang hadir. Seketika, ratusan bahan kerajinan dan bahan bangunan berhamburan keluar dari dalamnya, membentuk tumpukan besar. Ada berbagai macam barang dari binatang mutan, kebanyakan tulang dan bulu dari jenis makhluk yang sama. Para penonton terperangah kaget. Semua orang ini sudah lama berkecimpung di dunia ini, mereka tahu koleksi ini pasti bernilai ribuan batu spiritual. Terlebih lagi, fakta bahwa Huang Yan membawa sekantong harta karun membuat mata mereka semua berbinar. "Kau pikir barang-barangku dicuri? Lalu bagaimana dengan semua ini? Apa aku mendapatkan semua ini dari sekte prajurit Vajra Emas? Ini sebenarnya mayat lengkap seorang pejalan angin, kecuali bagian yang paling berharga, tengkoraknya, yang kuberikan kepada kakak perempuanku. Apa kau mencoba bilang aku mencuri pejalan angin?" Bahkan Suking pun terkejut melihat barang-barang ini hingga ia terkesiap pelan. Ia tahu Huang Yan kaya, tetapi melihat semua barang ini keluar dari tas simpanannya sungguh mengejutkan. Penjaga toko mulai merasa pusing. Divisi Kejahatan Kekerasan datang jauh lebih cepat dari yang diantisipasinya, mengacaukan rencananya. Ia tampak ragu-ragu, namun, begitu anak panah terpasang pada busur, mau tak mau ia akan melesatkannya. Karena itu, ia menguatkan diri dan berkata, "Laporan sekte prajurit Vajra Emas menyebutkan seorang pejalan angin." Tampaknya itu merupakan perkembangan yang benar-benar keterlaluan, jadi Suking hanya berdiri di sana sambil mengamati dengan dingin. "Karena tengkoraknya juga dicuri," kata duyung muda itu, "dan kau memberikannya kepada kakak perempuanmu, itu artinya kita punya kaki tangan lain.
Bawa mereka pergi untuk diinterogasi, dan tangkap juga penjahat wanita itu. Keempat murid unit 3 segera menuju Suking dan Huang Yan. 1 menuju Huang Yan, dan 3 menuju Suking. Kau penjahatnya, teriak Huang Yan sambil menyingsingkan lengan bajunya. Seluruh keluargamu penuh penjahat. Lalu ia mengendap-endap mendekati para murid. Suking menatap dingin ke arah 3 orang yang menuju ke arahnya. Sebelumnya, ia berniat menahan diri sampai ia tahu persis apa yang sedang terjadi. Namun karena orang-orang dari unit 3 begitu agresif, ia mengangkat tangan kanannya. Seketika, tetesan air memenuhi area tersebut, menyebabkan tekanan yang kuat. Para murid dari unit 3 tiba-tiba tampak terkejut ketika menyadari bahwa mereka terkunci di tempat dan tidak dapat bergerak. Meskipun orang-orang ini hadir selama operasi gabungan dengan unit 6 melawan Night Dove, tak satu pun dari mereka pernah melihat Suking beraksi secara langsung. Mereka hanya mendengar cerita. Namun, setelah mereka merasakan kekuatannya secara langsung, hal itu menimbulkan gelombang kejutan di hati mereka. Melawan penangkapan, tanya duyung muda itu sambil tersenyum memperlihatkan gigi-giginya yang tajam. Bersamaan dengan itu, ia melangkah maju, bergerak begitu cepat hingga menimbulkan ledakan sonik di toko. Sesaat kemudian, ia sudah berada di depan Suking, mengulurkan tangan kanannya untuk mencengkeram lehernya. Kukunya panjang dan tajam, dan ia bergerak dengan kecepatan luar biasa sehingga orang biasa takkan mampu bereaksi. Namun, sesaat sebelum ia tiba, sebuah tusuk sate besi hitam muncul tepat di hadapannya. Dia cepat, tapi Suking lebih cepat. Saat Suking mencabut tusuk sate besi itu, ia mengangkat kaki kanannya dan menendang lututnya ke depan. Sang duyung muda menarik tangan kanannya tepat saat lutut Suking menghantam lututnya sendiri. Terdengar suara ledakan, dan sementara Suking bergoyang di tempat, duyung muda itu terhuyung mundur 5 langkah, lalu mendongak dengan kilatan haus darah di matanya. Wah, menarik, ya. Sambil berbicara, riak-riak kondensasi Ki tingkat ke-9 meletus darinya, dan di belakangnya muncul bayangan seorang duyung ganas yang memegang trisula hitam. Ini bukan proyeksi energi dan darah, melainkan kekuatan garis keturunan alami yang dimilikinya. Sekali lagi, ia bergerak mendekati Suking, menyebabkan suara gemuruh memenuhi toko. Mereka saling bertabrakan lagi, lalu lagi. 7 atau 8 kali berturut-turut, mereka berbenturan, mengirimkan gelombang kejut yang mungkin telah menghancurkan toko itu jika bukan karena formasi mantra yang terpasang di dalamnya. Para penonton di sekitarnya menyaksikan dengan sangat terkejut. Mereka sangat kuat. Kapten Unit 3 bukan manusia. Dia punya kekuatan garis keturunan merfolk, dan kecakapan bertarungnya setara dengan murid di lingkaran besar kondensasi Ki dari sekte yang kuat. Sedangkan Suking, aku tak percaya dia begitu menakjubkan. Ingat cerita yang beredar tentang satu-satunya orang non-kapten yang membunuh kepala persembunyian selama operasi Night Dove. Kalau dipikir-pikir lagi, orang itu adalah Suking. Mendengar reaksi orang banyak, senyum misterius tersungging di wajah Huang Yan, ia bersembunyi di tempat persembunyian di pinggir jalan. Lalu senyum itu lenyap, digantikan ekspresi marah sambil berteriak, kerja bagus, Suking. Potong ikan itu, dia harus mati karena mencoba menjebak kita. Bunuh dia, dan kita bisa makan ikan untuk makan malam. Suara ledakan kembali terdengar saat duyung muda itu kembali terdorong mundur, darah merembes keluar dari sudut mulutnya. Di saat yang sama, tatapan haus darah di matanya semakin kuat. Baginya, darah segar sangat menggairahkan. Lagi pula, ia punya kartu truf yang belum dimainkannya. Bahkan, ia menyatukan kedua tangannya untuk memulai gerakan mantra. Yang tidak disadarinya ialah bahwa ia baru saja menginjak bayangan Suking. Ekspresi Suking tetap tenang sepanjang waktu. Namun kini, matanya berkilat penuh niat membunuh, dan ia hendak bergerak. Namun, saat itulah beberapa aura yang sangat kuat tiba-tiba mengunci seluruh area. Tunggu, kata duyung muda itu dengan ekspresi galak di wajahnya. Aku bisa mengatasinya, lihat saja. Namun, tepat pada saat itu, aura yang lebih mengerikan tiba-tiba muncul di luar toko. Suara gemuruh bergema saat segelintir aura lain yang telah mengunci area itu runtuh seperti rumput kering. Mata duyung muda itu terbelalak lebar saat ia melihat ke belakang. Suking juga melihat ke arah yang sama, pupil matanya mengecil. Sesosok muncul, berjalan memasuki toko. Di saat yang sama, suara dingin seorang wanita terdengar. Apakah seseorang baru saja mengatakan saya punya barang curian? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Suaranya bagaikan angin dingin yang membekukan semua orang di tempat. Entah itu duyung muda atau penjaga toko puncak ke-6, satu kalimatnya membuat semua orang menggigil tak terkendali dan menatap orang yang baru saja masuk. Ia seorang wanita muda, tinggi dan mengancam, berkulit perunggu dan berambut panjang tergerai.
Tak ada yang anggun dan cantik darinya, sebaliknya, ia tampak liar dan garang. Ia mengenakan jubah Taois ungu pucat, dan menghunus pedang hitam besar yang panjangnya hampir 2 meter. Saat ia memasuki toko, menyeret pedang di belakangnya, ujungnya menyebabkan percikan api beterbangan dari tanah, dan meninggalkan bekas goresan besar di ambang pintu dan lantai. Melihatnya, semua orang menarik napas dalam-dalam. Seseorang membungkukkan pinggang, lalu yang lain, hingga semua orang membungkuk dan berpegangan tangan. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Senang bertemu denganmu, Yang Mulia. Wanita muda ini bagaikan putri senior di puncak ketujuh. Ia memiliki wewenang untuk membunuh murid-murid Off-Peak sesuka hatinya, dan bahkan bisa melumpuhkan murid-murid konklav jika ia mau. Ia adalah murid penerus kedua sang penguasa puncak. Pada saat ini, Huang Yan bergegas keluar dari tempat persembunyiannya dan berkata, "Kakak, akhirnya kau di sini." Penguasa puncak-puncak ketujuh memiliki 3 murid penerus. Salah satunya terus terang, karismatik, dan mudah berteman. Tentu saja, itulah yang disebut Yang Mulia ketiga. Salah satu dari mereka memiliki temperamen yang berapi-api dan ditakuti oleh sesama murid. Itu jelas merupakan Yang Mulia kedua. Bukan hanya murid-murid dari puncak ketujuh yang bisa merasakan amarahnya, murid-murid dari puncak lain juga bisa. Semua orang tahu bahwa dia memiliki temperamen yang keras, serta tingkat kekuatan yang luar biasa. Katakan satu hal yang salah padanya, dan dia mungkin akan menyerangmu. Lebih jauh lagi, selama bertahun-tahun, amarahnya telah dilepaskan bahkan pada para kultivator pendirian fondasi dari puncak lain. Banyak dari mereka, karena kekuatannya yang luar biasa, dan fakta bahwa ia mewakili sang penguasa puncak, tak seorang pun mampu berunding dengannya. Ia begitu mendominasi sehingga namanya dikenal di seluruh Seven Blood Eyes. Bahkan para tetua pun benci bertemu dengannya, apalagi murid-murid biasa. Bahkan, ia tak hanya terkenal di sekte. Ia bahkan lebih terkenal di lautan lepas. Ia telah membunuh begitu banyak bajak laut hingga tak terhitung jumlahnya, dan ada banyak sekali spesies kecil yang akan gemetar mendengar namanya. Kini setelah ia ada di sini, kekuatannya yang luar biasa membebani semua orang yang hadir, bahkan Su King. Ia merasakan krisis yang hebat di hatinya, sesuatu yang mengingatkannya pada binatang-binatang buas yang spektakuler di hutan terlarang. Faktanya, dia tampak jauh lebih kuat daripada garda kehormatan Li, sampai-sampai prajurit Vajra Emas Patriark akan tampak lemah di hadapannya. Su King lebih waspada dari sebelumnya dan bahkan mundur beberapa langkah karena waspada. Sensasi mengancam yang ia rasakan dari Yang Mulia kedua terlalu kuat dan menakutkan. Bahkan, ia melihat keluar pintu dan ke jalan, tetapi tidak melihat siapapun. Rupanya, tidak ada seorang pun di sekte yang peduli dengan apa yang terjadi di sini. Namun, Huang Yan tampak tidak merasakan tekanan sama sekali, seolah-olah ia telah merencanakan semua ini dan semuanya berjalan persis seperti yang ia bayangkan. Ia bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraan di wajahnya. Sambil merendahkan diri kepada Yang Mulia kedua, ia berkata, "Kakak, penjaga toko dan ikan busuk itu bilang barang-barang yang kuberikan padamu dicuri dari sekte prajurit Vajra Emas. Kakak, kau tahu aku orang yang jujur. Aku tulus, jujur, terus terang, tulus, lembut, dan penuh perhatian. Kau satu-satunya orang yang pernah kucintai. Kalau mereka mau memfitnahku, terserah, aku bisa terima. Tapi mereka tidak bisa memfitnah hadiah yang kuberikan padamu. Memfitnah hadiahku sama saja dengan memfitnah cinta yang telah kutunjukkan padamu selama 8 tahun terakhir, kakak." Berdiri di samping Yang Mulia kedua, Huang Yan yang gemuk tampak agak canggung. Entah karena tinggi badannya, atau karena tubuhnya yang gemuk, ia tampak seperti anak kecil yang berdiri di samping orang dewasa. Mendengar kata-katanya, semua orang di toko ternganga kaget, termasuk Zhang San. Bagi mereka, kejadian ini terasa hampir tak terbayangkan. Penjaga toko itu tampak sedikit linglung ketika dia bergumam, "Yang Mulia, apakah kakak perempuan yang selalu Anda bicarakan itu?" Kata-kata itu terdengar canggung keluar dari mulutnya, namun mengungkapkan apa yang dirasakan penjaga toko dalam hati, seolah-olah sekawanan kuda liar yang tak berujung sedang menginjak-injak pikiran dan hatinya. Kebanyakan orang mengenal Huang Yan, yang cukup terkenal di puncak ketujuh karena jatuh cinta setengah mati. Semua orang telah mendengar desas-desus tentang bagaimana ia telah mengejar seorang kakak perempuan selama 8 tahun, menghujaninya dengan begitu banyak hadiah hingga bisa memenuhi seluruh toko. Karena detailnya, semua orang berasumsi bahwa Huang Yan memiliki lebih dari yang terlihat, kalau tidak, ia tidak akan mampu bertahan selama bertahun-tahun dengan kekayaannya yang utuh. Namun, banyak yang meremehkannya. Lagi pula, kebanyakan orang tidak menyangka seorang pria sejati akan merendahkan dirinya sebegitu rupa demi seorang wanita.
Oleh karena itu, semua orang yang hadir, mulai dari Zhang San, penjaga toko, hingga murid-murid lainnya, kini memandang Huang Yan dengan pandangan baru. Sebagian besar memandangnya dengan penuh hormat, sementara yang lain tampak iri. Jelas saja, mereka semua berharap bisa punya kakak seperti ini. Tidak masalah apakah itu memakan waktu 8 tahun, 18 tahun, atau bahkan 28 tahun. Su Qing juga terkejut. Ia menatap Huang Yan yang tampak puas, lalu menatap Yang Mulia kedua yang mendominasi, dan ia tampak agak linglung. Tak pernah sekalipun ia membayangkan bahwa orang yang dikejar Huang Yan selama 8 tahun sebenarnya adalah Yang Mulia kedua dari puncak ketujuh. Kini Su Qing menyadari bahwa Huang Yan begitu lancang sebelumnya karena ia merindukan kakak perempuannya. Ia sengaja menciptakan keributan dengan harapan agar Huang Yan muncul. Mendengar kisah Huang Yan yang dianiaya, alis mata Yang Mulia kedua terangkat dan dia berjalan dengan penuh penghinaan melewati duyung muda, yang berdiri di sana dengan kepala tertunduk. Huang Yan pun ikut bersamanya, sambil menopang dagunya, menirukan sikap menghinanya dengan baik. Sikapnya tampaknya membuat duyung muda itu kesal. Ia gemetar seolah-olah kesulitan mengendalikan diri. Namun, raut wajahnya pucat pasi, dan ada ketakutan yang terpancar di matanya. Saat ini, ia sedang memikirkan pembantaian yang terjadi di Kepulauan Merfok 30 tahun sebelumnya. Yang Mulia kedua berada di tengah-tengah semua itu, berlumuran darah. Peristiwa itu terjadi saat kompetisi akbar puncak ketujuh. Karena manusia pada dasarnya jahat, dan karena Merfok yang agung menolak untuk tunduk, puncak ketujuh memilih untuk mengadakan turnamen akbar mereka di wilayah Merfok. Kenyataannya, mereka menggunakannya sebagai dalih untuk menekan Merfok. Baru setelah insiden itulah Merfok dan manusia menjadi sekutu. Setelah itu, Seven Blood Eyes telah turun tangan berkali-kali untuk menyelamatkan Merfok dari pemusnahan oleh pihak lain. Namun, bagi banyak Merfok, satu-satunya alasan manusia melakukan itu adalah karena mereka merasa wajib. Pada akhirnya, aliansi dengan manusia justru merupakan aib bagi mereka. Meskipun suasana hatinya kacau, duyung muda itu tetap menundukkan kepala, tak berani menatap ke atas. Namun, dalam hatinya, ia mengamuk, dan bersumpah akan membuat 7 mata darah membayar penghinaan yang telah mereka timpakan kepada rakyatnya. Melihat duyung muda itu berdiri di sana dengan kepala tertunduk, Yang Mulia kedua tampak lebih meremehkan daripada sebelumnya. Berjalan mendekati Su Qing, ia menatapnya dengan dingin. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia mempertahankan ekspresi muram di wajahnya sambil menggenggam tangan dan membungkuk. "Salam kenal, Yang Mulia." "Kakak," kata Huang Yan, "ini teman baikku, Su Qing. Dia juga terlibat dalam semua ini." Ia lalu dengan bangga memamerkan semua barang yang baru saja dikeluarkannya dari tas penyimpanannya. Mengangguk, Yang Mulia kedua berpaling dari Su Qing dan melangkah ke konter. Mengangkat pedang besarnya, ia menurunkannya dengan bunyi gedebuk. Pedang hitam itu begitu besar dan berat sehingga meja kayu yang kokoh berderit dan setengah runtuh. Akibatnya, ujung pedang itu tepat mengarah ke perut pemilik toko. Saat pedang itu berkilau dingin, pemilik toko mulai berkeringat dan wajahnya memucat. Dengan gemetar, dia berkata, "Yang Mulia, saya hanya..." "Kamu bilang barang-barangku adalah barang curian?" tanyanya dengan dingin. Keringat pemilik toko semakin deras, sampai-sampai punggungnya basah kuyup. Raut wajahnya getir, dan dalam hati, ia meratap pilu. Awalnya ia berpikir bisa meraup untung dari semua ini. Lalu, Huang Yan datang dan mengacaukan segalanya. Bagaimana mungkin pemilik toko itu bisa menduga bahwa Huang Yan didukung oleh seseorang yang sehebat ini? Ia tak akan pernah berani memprovokasi Yang Mulia kedua yang meledak-ledak itu. Bahkan, pengawal kehormatan yang mengatur semua ini pun tak akan berani mempermainkannya. Lagi pula, Tuan Ketujuh begitu memanjakannya, memperlakukannya seperti putri sulung dari puncak ketujuh. Penjaga toko itu hanya bisa tergagap, itu salah paham. Sungguh, hanya salah paham. Saya salah menilai situasinya. Bagaimana mungkin itu barang curian? Su Qing melihat semua ini, dan matanya berbinar. Lebih dari sebelumnya, ia menyadari bahwa di dunia tempat ia tinggal, kekuatan adalah hal yang abadi. Terlebih lagi, kata-kata Yang Mulia kedua mengungkapkan apa arti sebenarnya dari mendominasi. "Kau tidak salah menilai," kata Yang Mulia kedua dingin. "Ini benar-benar barang curian, dan kau tahu siapa yang mencurinya dari sekte prajurit Vajra Emas. Aku." "Kau keberatan?" Ia menyikutkan pedangnya ke depan, hingga mengiris pakaian si penjaga toko, dan menyentuh kulit perutnya. Ia menggigil dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan keringat dingin membasahi wajahnya. Meskipun ia ingin menuruti apapun yang dikatakan wanita itu, ia tidak yakin bagaimana harus menanggapinya.
Ia melanjutkan, katakan pada siapapun yang kau perintahkan bahwa akulah yang bertanggung jawab atas perampokan Sekte Prajurit Vajra Emas. Lebih lanjut, kau juga bisa memberitahu Sekte Prajurit Vajra Emas bahwa mereka punya waktu 3 hari untuk menyampaikan permintaan maaf yang memuaskan disertai hadiah. Kata-katanya jelas merupakan ancaman. Siapapun yang mendengarnya mengerti bahwa jika permintaan maaf dan hadiah dari Sekte Prajurit Vajra Emas tidak memuaskan, maka tak lama lagi tidak akan ada yang namanya Sekte Prajurit Vajra Emas. Setelah dengan jelas menunjukkan betapa dominannya dia melihat barang-barang yang coba dijual Su King. Apakah kamu akan membeli ini? Ya, aku akan membelinya, kata penjaga toko. Meskipun ingin terengah-engah karena frustrasi, ia tak berani, tetapi segera mengeluarkan 100 batu roh. Kemudian, ia melihat Yang Mulia kedua mengerutkan kening, lalu ia menggertakkan gigi dan mengeluarkan 100 batu roh lagi. Dengan 200 batu roh yang tertata rapi di samping, ia menatap Huang Yan dan Su King dengan senyum memohon. Mengabaikannya, Yang Mulia kedua mengambil pedang besarnya dari meja dan berbalik untuk pergi. Saat melewati duyung muda itu, ia berkata, minggirlah. Kau bau seperti ikan busuk. Sang duyung muda tampak gemetar, tetapi dia juga mundur beberapa langkah. Saat dia melangkah keluar pintu, semua orang di toko saling berpegangan tangan dan berkata serempak, dengan hormat, Yang Mulia. Su King melakukan hal yang sama, meskipun dia mendongak untuk memperhatikan kepergiannya. Setelah Su King pergi, Huang Yan melirik kerumunan dengan ekspresi gembira. Lalu ia menepuk bahu Su King. Kau lihat itu, kan? Katanya, berseri-seri gembira. Itu kakak perempuanku, Dewiku. Setelah ini, siapa yang berani memfitnah kita? Tapi, kau benar-benar hebat, bocah berandal. Kau tak ragu membelaku, bahkan berbagi tanggung jawab. Aku akan mengingat ini. Percayalah, aku tipe orang yang membalas kebaikan dengan kebaikan. Sayangnya, aku sedang tidak punya barang bagus saat ini. Tapi jangan khawatir, aku akan kembali dan mencari hadiah bagus untuk dikirimkan kepadamu nanti. Sebelum Su King sempat menjawab, Huang Yan melambaikan tangan dan bergegas mengejar Yang Mulia kedua. Kakak, tunggu aku. Su King masih merasa agak linglung. Setelah Huang Yan pergi, ia menunduk memandangi pakaiannya, lalu menatap duyung muda berwajah muram itu, yang matanya berkilat ketika tatapan mereka bertemu. Su King mengambil 200 batu roh dari penjaga toko, yang bahkan tak berani menatap matanya. Lalu ia pergi tanpa melirik duyung itu lagi. Di luar toko, ia merapikan pakaiannya dan berjalan pergi dengan tatapan muram. Sementara itu, kembali di toko, duyung muda itu memperhatikan Su King pergi, ekspresinya tidak sedap dipandang, dan hatinya penuh dengan kebencian. Kalau ada yang berani menyentuhku, meskipun mereka selamat, mereka tidak akan bertahan hidup lebih lama lagi. Sayangnya, aku jarang melihat mereka mati. Dengan mendengus dingin, ia mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Dalam benaknya, Su King hanyalah seekor semut, dan pasti sudah mati jika bukan karena Huang Yan. Semua orang di Seven Blood Eyes pantas mati. Anak itu mengambil keuntungan dari kerja kerasku, jadi dia pantas mati lebih dari siapapun. Dan cepat atau lambat dia akan mati. Matahari bersinar terik dan terang di kubah surga. Saat itu tengah hari, jadi matahari tepat berada di depan wajah dewa di atas. Cahayanya yang menyilaukan membuat manusia bahkan sulit untuk melihat ke atas. Dewa di balik matahari seakan melampaui ruang dan waktu. Tak peduli siang atau malam. Tak peduli sedang bermimpi atau tidak. Tak peduli masa lalu atau masa depan. Dewa itu selalu ada. Ia menyaksikan transformasi dunia di bawah sana. Ia menyaksikan segala kehidupan dan kematian. Ia menyaksikan kebrutalan dan kekacauan yang ia bawa ke dunia. Bahkan sinar matahari yang membakar pun terasa lebih ganas karena dewa itu. Seakan-akan sinar matahari itu lebih jahat, seolah tak ingin musim yang sedang berlangsung berlalu begitu saja, sebagaimana seharusnya menurut hukum alam. Sebaliknya, matahari terik menyinari daratan di bawah, dan memenuhi setiap sudut ibu kota 7 mata darah dengan panas yang menyengat. Bahkan di bawah naungan pohon, atau di bawah atap bangunan, panasnya akan meresap. Bahkan angin laut pun tak mampu menghalaunya. Rasanya seperti racun yang telah meresap jauh ke dalam tulang dan sumsum. Rasanya seperti sesuatu di ujung jubah Tao Su King. Meskipun keliman itu tampak biasa saja, jika diperhatikan lebih dekat, akan terlihat jejak bubuk di atasnya. Layaknya panas yang membara yang merembes ke langit dan bumi di bawah pengaruh wajah sang dewa yang hancur, bubuk itu mengirimkan sesuatu yang dalam ke dalam daging dan darah Su King. Gerakannya sangat cepat, dan tampak sangat rakus. Dari saat itu muncul hingga meresap ke dalam dirinya, hanya beberapa tarikan napas waktu yang berlalu.
Suking menatap ujung bajunya dengan tenang, lalu berjalan menuju tempat tidurnya. Bubuk itu telah ditaburkan di pakaiannya oleh duyung muda itu selama pertarungan mereka. Hampir semua orang mungkin tidak menyadari apa yang terjadi. Lagi pula, racun itu tidak berwarna, tidak berbau, dan dalam beberapa hal bahkan tidak dianggap sebagai racun. Namun Suking ahli dalam ilmu pengobatan, dan sudah bisa memikirkan 7 atau 8 jenis obat yang dapat bereaksi seperti itu. Ia perlu menganalisisnya untuk menentukan jenisnya. Namun, bentrokannya dengan duyung muda itu membuat niat membunuh Suking semakin kuat. Sudah saatnya untuk membunuh ikan. Kembali ke tempat berlabuhnya, ia melangkah ke perahu dharmanya dan mengaktifkan pertahanan, memisahkan dirinya dari dunia luar. Semuanya menjadi sunyi. Ia duduk bersila, lalu merobek ujung jubah taunya. Setelah mengamatinya dengan saksama, ia melakukan gerakan mantra dengan tangan kirinya, menyebabkan bola api kecil muncul di telapak tangannya. Kitab suci pembentukan laut mengandalkan air. Namun, para kultivator sihir umumnya menguasai sejumlah teknik berbeda, setidaknya sebagai cadangan. Bahkan slip giok berisi deskripsi teknik tersebut berisi pengantar teknik-teknik lain. Setelah memanggil bola api, Suking mengarahkannya ke ujung pakaiannya yang robek, menyebabkannya terbakar. Suara mendesis terdengar ketika benda itu terbakar, menyebabkan asap tipis mengepul. Api yang berkelap-kelip menerangi mata Suking saat ia mengamati kain yang terbakar dengan saksama. Api itu berwarna merah, dan membakar kain itu dengan sangat cepat, mengubah kain abu-abu itu menjadi serpihan abu yang hancur. Dalam sekejap, kain itu telah terbakar habis. Suking memandangi abu dan mengendus asapnya. Terbuat dari darah kepiting tapal kuda Goslonging. Racun, tapi sekaligus bukan racun. Kitab suci pengobatan yang ditinggalkan Grandmaster Bai untuk Suking membahas tentang kepiting tapal kuda hantu. Mereka hidup di kedalaman laut dan cukup langka. Suking memiliki 2 di antaranya, tetapi belum menemukan bahan obat pelengkap, jadi ia tidak mengolahnya. Meski begitu, ia tahu darah mereka bisa digunakan untuk membuat obat yang sangat mujarab. Namun, jika diolah dengan cara yang berbeda, sesuai dengan polaritas yin dan yang, aura darah tersebut akan menjadi sesuatu yang menjijikkan bagi berbagai macam binatang mutan. Ia juga memiliki karakteristik rumput Morningstar. Suking memejamkan mata untuk berpikir. Ketika ia membukanya, ceruk hitamnya berkilauan dengan dingin yang tak tertandingi. Kodeks Grandmaster Bai tidak menjelaskan apa yang terjadi ketika kedua jenis bahan tersebut dicampur. Namun, berdasarkan pemahaman Suking tentang prinsip pengobatan, ia tahu bahwa menambahkan bahan kedua akan memperkuat kualitas buruk campuran tersebut. Sedikit campuran itu akan membuat monster mutan menghindar. Namun, jika dicampur dalam jumlah banyak, mereka akan tertarik dengan niat membunuh. Jika Anda mengoleskan campuran itu ke seseorang, campuran itu akan meresap ke dalam auranya dan menyerang daging dan darahnya. Itu bukan racun, jadi tidak menyebabkan gejala keracunan. Bahkan, campuran itu bisa dianggap bergizi. Akibatnya, itu bukan sesuatu yang mudah dideteksi. Namun begitu berada di dalam tubuh, membuangnya tidaklah mudah. Itu adalah sesuatu yang bisa bertahan selama bertahun-tahun. Suking punya pengalaman dengan zat menjijikkan yang bisa menarik monster mutan. Pertama kali bertarung dengan pasukan Thunderbolt di wilayah terlarang, Savage Ghost punya botol berisi sesuatu seperti itu di dalam karungnya. Dan botol kecil Savage Ghost itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan zat yang ditaruh di jubah Tao Suking. Bahkan, perbedaan mereka bagaikan langit dan bumi. Di sekte ini, terinfeksi aura seperti ini tidak akan terlalu berbahaya. Tapi di laut lepas, Suking tahu bahwa jika dia pergi ke laut dengan aura ini, dia hampir pasti tidak akan kembali hidup-hidup. Itu adalah cara yang sangat licik untuk membunuh seseorang. Cara itu tidak meninggalkan jejak, dan jauh lebih jahat daripada bisa ular berbisa. Lebih lanjut, cara itu akan berhasil bahkan jika waktu berlalu lama. Seseorang selain Suking, tanpa pemahamannya tentang ilmu pengobatan, kemungkinan besar akan mati tanpa tahu siapa yang telah membunuhnya. Tapi aku penasaran, apa kau punya kemampuan untuk menemukan perangkap racun kecilku? Pikir Suking. Meskipun duyung muda itu telah meracuninya, kenyataannya belalang sembah itu sedang mengintai jangkrik tanpa menyadari keberadaan burung oriole di belakangnya. Suking juga telah meracuni duyung muda itu. Demikian pula, racun yang tak terdeteksi itulah yang berfungsi sebagai tanda. Perbedaannya adalah tanda duyung akan mengundang kebencian makhluk mutan di laut, sementara tanda Suking merupakan simbol kematian bagi manusia yang berjalan di darat. Dengan wajah tanpa ekspresi, Suking mengumpulkan abu dari pakaiannya yang terbakar, lalu membuka tasnya dan melihat pil-pil obat yang ada di dalamnya. Kemudian ia melirik lemari-lemari obat di sekitarnya.
ia tidak terlalu ahli dalam menghilangkan racun. Lagi pula, aura yang menginfeksinya sebenarnya bukan racun, jadi kekuatan generasi yang diberikan oleh kristal ungu itu tidak akan banyak membantu. Namun, keahliannya adalah menangani infeksi racun. Karena itu, ia mengeluarkan beberapa bubuk dan pil racun. Pil-pil itu ia telan dengan cepat, lalu ia taburkan bubuk-bubuk itu dan menghirupnya dalam-dalam. Getaran hebat menjalar di sekujur tubuhnya, dan butiran keringat dingin mengucur di dahinya. Namun, ia tetap duduk bersila, merasakan tubuhnya terbakar dari dalam. Sementara itu, hasrat membunuh di hatinya bergejolak, bagai ketenangan sebelum badai. Racun di dalam dirinya membakar organ, tulang, daging, dan darahnya. Ia tak mampu mengeluarkan aura kepiting tapal kuda hantu dan rumput Morningstar. Sebagai gantinya, ia melenyapkan mereka dengan racun, lalu menggunakan kekuatan regenerasinya untuk meregenerasi dirinya sendiri. Prosesnya memakan waktu sekitar 4 jam. Menjelang sore, ia perlahan membuka matanya yang merah padam. Racun di dalam dirinya telah dikeluarkan, dan bersama mereka aura kepiting tapal kuda hantu dan rumput Morningstar pun ikut hilang. Setelah memeriksa dirinya sendiri, ia memandang matahari di luar. Sebentar lagi, aku akan bisa tidur nyenyak, gumamnya. Sambil berdiri, ia merapikan pakaiannya dan memejamkan mata. Akhirnya, matahari tampak bergeser agar bulan dapat menggantikannya. Kemudian, senja berubah gelap, dan bulan pun terbit. Bintang-bintang di langit bagaikan kunang-kunang di kuburan, hampir tidak cukup untuk memberikan penerangan. Itu malam yang baik untuk membunuh. Su King membuka matanya. Diam-diam menyelipkan tusuk sate besinya di lengan baju dan belatinya di sepatu botnya. Ia memeriksa untuk memastikan semua racunnya sudah siap. Kemudian ia meninggalkan perahu dharmanya dan melesat pergi menembus malam. Cahaya bulan bersinar dingin saat ia melesat menembus kota bagaikan angin, matanya sedingin serigala. Angin laut yang sedingin es menerpanya, mengibaskan pakaiannya dan mengangkat rambutnya. Namun, itu tak mampu membersihkan kota dari aroma unik penanda yang ia tempelkan pada targetnya. Akhirnya, suara angin di telinganya menjadi seperti panggilan kematian. Dia akan melakukan pembunuhan malam ini. Angin malam bagaikan sabit berdarah dan lembab, duta kematian yang menyapu setiap sudut kota. Dalam kegelapan, duta kematian itu bergerak maju tanpa henti, menyatu dengan bayang-bayang, lalu menghilang, memancarkan firasat ekstrim saat ia berusaha menjerumuskan semua orang ke dalam keputusasaan. Hingga, perjalanannya yang tanpa henti ke dalam gang-gang kota menyebabkan ia menabrak seseorang yang berdiri dalam bayangan. Orang ini mengenakan jubah abu-abu, dan tampak seperti seseorang yang tak tergoyahkan oleh pisau atau jarum. Ia memancarkan energi dingin yang seolah menghalangi cahaya bintang. Rasanya menyesakan. Ketika angin menerpanya, rasanya seperti sungai dingin yang mengalir ke laut, atau sekawanan serigala yang bertemu raja segala serigala. Angin berhenti, dan semuanya hening. Orang berbaju abu-abu itu menoleh, dan matanya sedingin genangan air hitam yang dalam. Angin tertawa. Ia telah menemukan sesuatu untuk dipercayai. Seorang kawan. Mengangkat sabit mautnya, ia berhembus melewati sosok berbaju abu-abu itu, mengibaskan rambut panjang dan jubahnya. Angin lebih kencang dari biasanya malam ini. Su King menoleh, menatap sebuah bangunan di tengah kegelapan. Baginya, bangunan itu bagaikan peti mati yang menjulang di malam hari. Itu adalah rumah duyung muda. Karena ia bukan murid biasa dari puncak ketujuh, ia tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan perahu dharma, dan terpaksa menyewa tempat di daratan. Su King mengamati tempat itu dengan tenang. Di tengah kegelapan malam, napasnya terdengar seperti aliran air dingin yang berliku. Dia sedang menunggu. Berkat penanda yang ia pasang, ia yakin duyung muda itu ada di sini. Lagi pula, berdasarkan apa yang ia pelajari dari pengamatannya terhadap duyung baru-baru ini, kemungkinan besar ia akan segera pergi sendirian. Mungkin bahkan malam ini, mengingat betapa buruk suasana hatinya saat itu. Oleh karena itu, Su King memilih untuk menunggu sepanjang malam. Waktu berlalu. 2 jam kemudian, ketika bulan mulai menghilang di balik awan, angin bertiup lebih kencang, mengikis rumah yang kini tertutup kegelapan. Karena bangunannya yang menyerupai peti mati, angin terasa lebih sepi, seperti bisikan serak yang diucapkan sesaat sebelum kematian. Suatu sosok muncul di dinding luar gedung. Jubah tao abu-abunya tak mampu menutupi bau yang tercium darinya, yang seperti bau laut, dan mata hijaunya pun tak mampu membuatnya tampak lebih tenang. Jubahnya berkibar tertiup angin, menciptakan siluet yang mengesankan di kegelapan, tetapi di saat yang sama, siluetnya hampir tampak seperti lapisan kulit manusia yang terkelupas. Orang ini tidak lain adalah si duyung muda, yang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk hari ini karena penghinaan yang dideritanya sebelumnya. Putri senior puncak ketujuh.
Siapa peduli padamu? Suatu hari nanti aku akan menyiksamu. Aku akan menggunakan tubuhmu untuk membesarkan belatung cacing hantu. Merman muda itu menggertakkan giginya karena marah. Suasana hatinya yang buruk membuatnya keluar beberapa hari lebih awal dari biasanya. Dia benar-benar merasa perlu untuk melampiaskannya. Dan caranya adalah dengan meminta kedua sepupunya yang lebih tua untuk membawakannya, bukan wanita, melainkan anak-anak. Itu adalah rahasia yang harus ia rahasiakan rapat-rapat. Ia suka menyiksa dan membunuh anak-anak non-merfolk. Itulah yang benar-benar membuatnya bahagia. Melompat dari dinding, ia melesat ke dalam kegelapan malam, lalu menghilang dengan cepat. Siapapun yang hadir, entah sedang mengamatinya atau mengamatinya dengan cara lain, akan kehilangan jejaknya. Seolah-olah ia tidak ada. Namun, itu bukan berarti jejak Su King telah hilang. Su King melihat ke arah menghilangnya manusia duyung, dan diam-diam mulai bergerak menembus kegelapan. Angin bertiup kencang, membelah udara bagaikan pisau, dan bergema di tengah kesunyian malam. 1 jam kemudian, di sebuah gang terpencil di kota, udara beriak dan terdistorsi saat duyung muda itu muncul, entah dari mana. Begitu ia muncul, ia merasakan bahaya, dan ia melesat mundur. Ia tak cukup cepat, sebuah lapisan air tebal muncul di belakangnya, yang dengan cepat menyebar hingga menutupi seluruh gang, menghalangi semua jalan keluar. Kemudian sesuatu seperti geraman menggema dari dalam air di depannya. Di sana, seekor paus muncul, hasil dari teknik magis, menyembul keluar dari air dengan kecepatan tinggi. Ia menerjang ke arah duyung muda itu dengan kekuatan tak tertandingi dan hasrat membunuh yang tak terbatas, mulutnya yang menganga penuh dengan gigi tajam. Mata duyung muda itu berkilat tajam. Wah, lucu sekali. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk, dan kau malah datang untuk menghiburku. Tangannya berkelebat membentuk gerakan mantra 2 tangan, tetapi sebelum ia sempat menyelesaikannya, bayangan Su King, yang menyatu dengan kegelapan, tampak meregang seperti tali, melilit lengannya dan menarik kedua tangannya, membuatnya mustahil untuk menyelesaikan gerakan tersebut. Kemudian bayangan itu meregang ke arah tenggorokannya. Dimanapun bayangan itu menyentuhnya, ia merasakan sakit yang luar biasa, seperti ada sesuatu yang menggerogoti dagingnya. Ekspresi duyung muda itu berubah. Bersamaan dengan rasa sakit itu, muncul sensasi krisis mematikan yang intens, dan napasnya terengah-engah saat paus itu semakin dekat. Tepat ketika paus itu tampaknya akan melahapnya, ia melolong keras, dan cahaya biru meletus dari dalam dirinya. Cahaya yang menyilaukan itu menghamburkan bayangan mengerikan itu dan menyebar memenuhi area tersebut. Cahaya itu menusuk paus, menyebabkan proyeksi itu runtuh. Namun, kekuatan di balik paus itu tidak lenyap, dan terus bergelora bak ombak. Duyung muda itu gemetar dan terhuyung mundur, batuk darah, ekspresinya garang. Namun ia berhasil memanfaatkan waktu yang diberikan cahaya biru itu untuk meraih tasnya. Sebelum ia sempat membukanya, bayangan itu sekali lagi mencengkeram lengannya, mencegahnya bergerak. Kemudian bayangan itu mulai menyebar di atasnya. Perkembangan ini membuat hati duyung muda itu tergetar. Pada saat yang sama, cahaya gelap melesat dari kegelapan dan menuju dahinya. Di balik cahaya gelap itu, ada sosok berbaju abu-abu, muncul dari balik layar air. Cahaya gelap itu bergerak secepat kilat hitam. Dan pemuda di baliknya berambut hitam berkibar-kibar, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi matanya sedingin es. Angin di sekelilingnya bagaikan sabit, seakan-akan duta kematian telah datang bersamanya, menyeringai di balik jubah hitamnya. Kau, seru duyung muda itu saat sensasi krisis mematikan di dalam dirinya semakin kuat. Lalu ia memuntahkan sesuatu berwarna perak. Senjata itu melesat ke arah angin, berubah menjadi cakram raksasa yang menggelinding menuju tusuk sate besi yang mendekat. Saat kedua senjata itu berbenturan, sebuah ledakan dahsyat menggema. Kekuatan dahsyat di balik kedua serangan itu menyebabkan cakram dan tusuk sate terlempar ke samping. Namun, itu tidak menghentikan Su King dan duyung muda itu untuk saling bertatapan. Saat Su King mendekat, insang berduri di sisi wajah duyung muda itu melebar, membuatnya tampak lebih ganas dari sebelumnya. Pada saat yang sama, ia menyemburkan sebutir mutiara biru. Waktunya mati, teriaknya. Mutiara biru itu meletus dengan sinar cahaya yang mengejutkan, melesat ke arah Su King dari segala arah. Ini adalah kemampuan ilahi esensi kehidupan, dan duyung muda itu sepenuhnya yakin bahwa bahkan seseorang di lingkaran besar kondensasi Ki pun tak akan mampu melawannya. Hanya seorang kultivator pendirian fondasi yang memiliki kesempatan. Sambil menyeringai ganas, ia bersiap menghadapi bayangan mengerikan yang masih menyelimutinya. Namun, saat itulah cahaya biru melepaskan ledakan besar, dan ekspresi pria muda itu berkedip karena terkejut. Di dalam batas-batas yang diciptakan oleh cahaya biru itu,
Sesosok raksasa kini terlihat, seolah menopang langit dan bumi saat berdiri di sana. Sosok itu hitam pekat, dengan 2 tanduk di kepalanya dan duri-duri yang menutupi tubuhnya seperti hantu jahat. Bahkan, ia tampak seperti raja dari segala hantu jahat. Sambil meraung tanpa suara, ia mengulurkan kedua tangannya dan meraih cahaya biru itu. Itu, hantu-hantu. Di bawah goblin spektral besar itu adalah Suking, wajahnya sama sekali tidak berekspresi saat ia mendekati duyung muda itu. Suking dipenuhi luka akibat cahaya yang mengikat itu, tetapi tubuhnya sudah mulai pulih. Terlebih lagi, niat membunuh di matanya telah mencapai tingkat yang meledak-ledak. Baik dalam pertarungan sebelumnya dengan duyung muda, maupun saat ia melawan pemilik penginapan non-manusia, Suking tidak mengerahkan seluruh kekuatannya seperti ini. Ia tidak menggunakan bayangannya, tidak memanggil goblin hantu, dan tidak menunjukkan kekuatan regenerasinya. Dia hanya akan memperlihatkan kemampuan aslinya saat berhadapan dengan seseorang yang hendak dibunuhnya. Proyeksi energi dan darah, dan basis kultivasimu, ini mustahil. Kekuatan regenerasimu, mereka, wajah duyung muda itu dipenuhi keheranan yang amat sangat. Dan ketika sensasi krisis yang mematikan berubah menjadi teror total, ia kehilangan kemampuannya untuk berbicara dengan jujur. Ia ingin membuka tas penyimpanannya dan mengeluarkan slip geokomunikasi untuk mengirim pesan meminta bantuan. Namun, bayangan yang menyelimutinya tampak begitu hidup. Sekuat apapun ia meronta, ia tak bisa melepaskan diri, dan tak bisa mengeluarkan apapun dari tas penyimpanannya. Sedangkan Suking, ia tak membuang waktu sama sekali. Saat ia mendekat, sebilah belati berkilauan di tangan kanannya. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Ketika duyung muda itu melihat belati itu, ia melolong marah. Mengabaikan bayangan yang melilit lehernya, juga bagaimana berbagai bagian tubuhnya meleleh, ia tiba-tiba tersentak. Seketika, kakinya terangkat dan kabur, berubah menjadi ekor ikan hitam, yang ia dorong ke arah Suking sekuat tenaga. Pada saat yang sama, kemampuan garis keturunan alaminya meletus, menyebabkan proyeksi ilusi duyung di sekitarnya bergabung dengannya dalam serangan ekor yang dahsyat. Ekspresi wajah Suking tetap tidak berubah. Ia pun tidak melambat, malahan, ia mengepalkan tangan kirinya dan meninju. Saat ia melakukannya, hobgoblin spektral itu pun melakukan hal yang sama. Dagingnya tercabik-cabik dan darah berceceran di mana-mana, sementara ekor ikan duyung muda itu hancur berkeping-keping. Dan saat pukulan hobgoblin spektral itu mengenai proyeksi merman raksasa itu, proyeksi itu pun hancur berkeping-keping. Tanah bergetar, dan jeritan memilukan terdengar dari mulut duyung muda itu. Namun, lapisan air di sekitarnya begitu tebal sehingga suaranya tetap terekam di gang. "Aku mengutukmu," teriak duyung muda itu, matanya merah padam. Saat ia melakukannya, sisa-sisa ekor ikannya yang hancur dan berdarah berkedut seolah hidup, lalu terbakar, melesat ke arah Suking dengan kecepatan luar biasa. Kejadiannya cepat, tetapi tidak lebih cepat dari reaksi Suking. Saat daging dan darah yang membara mengelilinginya, ia bergerak dengan kecepatan yang lebih tinggi, hanya meninggalkan serangkaian bayangan yang dikelilingi oleh serangan kutukan. Lalu dia muncul di belakang manusia duyung muda itu, dan sebelum ekor ikan yang hancur itu dapat berbuat apa-apa lagi, dia menodongkan belatinya ke leher manusia duyung muda itu. Dengan gemetar dan suaranya melengking, duyung muda itu menjerit, "Suking, aku." Ia tak pernah selesai bicara. Hanya 3 kata itu yang terucap dari mulutnya sebelum Suking mengiris leher pria itu dengan belati dingin. Seperti biasa, ia tak tertarik mendengar kata-kata terakhir siapapun. Suara tebasan yang familiar bergema di sekitarnya. Darah menyembur deras, duyung muda itu mengejang hebat, seperti ikan di talenan yang lehernya baru saja digorok. Matanya terbelalak lebar, dan ia mencoba melihat ke belakang, tetapi gagal. Ia menarik napas terakhirnya yang bergemuruh, lalu ambruk ke tanah di depan Suking. "Kau mengotori bajuku," kata Suking lirih. Hanya itu yang ia katakan selama pertarungan itu. "Kau." Darah mengucur deras dari leher duyung muda itu, dan ia tersentak lagi. Lalu ia kehilangan kemampuan bernapas. Matanya masih memancarkan hasrat untuk hidup, dan matanya juga tampak tak percaya dengan apa yang terjadi. Ia masih tak percaya bahwa seseorang seperti dirinya, yang dipilih oleh surga, akan mati seperti ini. Lalu, dia benar-benar mati. Ekspresi Suking tetap tenang saat ia melepaskan jimat penambah kecepatan dari kakinya. Kemudian ia mengambil tas penyimpanan milik duyung muda itu, yang belum dibuka selama pertarungan. Akhirnya, saat ia berbalik untuk meninggalkan gang, bayangannya meninggalkan mayat duyung muda itu dan kembali berdiri. Di ujung gang, ia tak berhenti melangkah, dan tak repot-repot menoleh ke belakang melihat pembantaian itu. Ia hanya menjentikkan jarinya. Layar air yang menutup gang itu bergetar, lalu mulai bergerak.
Layar itu mengecil, memusat ke mayat duyung muda itu. Akhirnya, layar itu mengeluarkan bunyi gedebuk karena seluruh kekuatan layar air terfokus pada mayat itu. Sebuah ledakan terdengar saat mayat itu hancur berkeping-keping. Duyung muda itu telah terbunuh jiwa dan raganya. Su King berjalan menuju kejauhan. Tirai air berubah menjadi tetesan-tetesan yang membersihkan gang sepi itu. Darah pun tersapu bersih, menciptakan genangan-genangan yang disinai terang matahari terbit. Ketika malam berakhir, dan siang tiba, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Hal yang sama terjadi pada manusia. Hal yang sama terjadi pada hidup dan mati. Angin pagi berhembus melewati pelabuhan, membuat perahu-perahu bergoyang di air. Beberapa hembusan angin, yang tak puas hanya menggoyang perahu, mencoba menimbulkan ombak. Namun, air laut terlalu dalam, dan jika angin tidak hati-hati, ia akan tersapu ombak. Dalam hal itu, ia seperti ikan yang melebih-lebihkan kekuatannya, dan memprovokasi sesuatu yang seharusnya tidak dilakukannya. Cahaya fajar lebih tenang daripada angin, dan tampak puas hanya menerangi perahu-perahu di atas air. Akhirnya, cahaya itu menyinari Su King, yang masih dalam perjalanan pulang. Baginya, membunuh orang dan membunuh ikan sama saja. Selama ada yang menatapnya dengan niat membunuh, hasil akhirnya sudah ditentukan. Ia ingin tetap hidup, dan karena itu, siapapun yang mengancam nyawanya telah melewati batas. Beberapa orang menjalani kehidupan yang lebih baik daripada yang lain. Salah satu guru terpelajar di daerah kumuh pernah bercanda tentang hal itu. Ia berkata bahwa di dunia yang kaya dan makmur, mereka yang berkuasa akan menyelesaikan masalah seperti itu dengan perban sederhana. Namun, di dunia yang kacau, tidak ada cara untuk menutupi kebenaran. Dalam perjalanan hidup Su King, ia menyadari bahwa ada satu hal yang adil dalam hidup, yaitu kematian menghapus segalanya. Tak peduli apakah seseorang mati sendirian di gang, atau mati dikelilingi harta karun dan anggur berkualitas. Keduanya mati, yang mulia benar, dia memang bau seperti ikan busuk. Sesampainya di perahu dharmanya, ia membersihkan diri hingga bau tak sedap itu hilang. Baru setelah itu ia bersantai. Hari ini ia sedang libur, jadi tidak perlu absen. Dan karena merasa satu duri di lambungnya berkurang, ia pun siap untuk tidur nyenyak. Namun, pertama-tama, ia duduk bersila dan mengeluarkan selembar bambu yang di atasnya terukir tulisan Putri Duyung Muda. Ia mencoret nama itu. Ia melihat nama pertama dalam daftar, prajurit Vajra Emas Patriark, dan matanya berkilat penuh niat membunuh. Sebentar lagi, gumamnya. Lalu ia melihat kantong penyimpanan yang gagal dibuka oleh Duyung Muda itu. Ia penasaran ingin tahu isinya. Setelah memeriksanya sebentar, ia mengirimkan sedikit kekuatan roh ke dalamnya. Yang mengejutkannya, ternyata membukanya tidak sesulit yang ia duga. Setelah seseorang meninggal, tanda cap pada kantong penyimpanan itu akan hilang. Setelah mengirimkan kekuatan rohnya ke dalam tas, ia melihat beberapa barang. Tanpa sadar ia terkesiap pelan. Dia sekaya ini, hanya ada 100 batu roh. Namun, ada juga 20 catatan roh dari puncak ke-6, yang masing-masing bernilai 100 batu roh. Kekayaan sebesar itu membuat jantung Su King berdebar kencang. Lagi pula, ia belum pernah punya uang sebanyak ini. Tentu saja, ia tahu bahwa ia perlu menunggu beberapa saat sebelum mencoba menukarkan catatan-catatan itu. Ada beberapa barang lain di dalam tas penyimpanan. Ada 4 atau 5 harta karun berharga, serta 2 harta karun jimat. Salah satu jimat itu berwarna kuning, yang lain berwarna biru. Melihatnya membuat Su King terkejut bukan kepalang, tanda pada jimat itu sekitar 80 hingga 90% lengkap, yang menunjukkan jimat itu jarang digunakan. Setelah memeriksanya, ia menyimpulkan bahwa jimat biru bersifat defensif, sedangkan jimat kuning dapat digunakan untuk menyerang. Jika ikan itu berhasil masuk ke dalam tas jinjingnya, mata Su King menyipit saat ia merenungkan bagaimana pertarungan itu akan berakhir. Ia mungkin bisa membunuh lawannya pada akhirnya, tetapi itu akan memakan waktu lebih lama, dan akan jauh lebih melelahkan. Bayanganku semakin berguna. Ia melirik bayangannya, dan teringat bagaimana bayangan itu melilit duyung muda itu. Bayangannya hampir terasa hidup. Apakah saya berhalusinasi? Sambil memandangi bayangannya, ia mengusap dadanya yang terdapat kristal ungu itu. Dengan mata berbinar, ia kembali merenungkan bagaimana kristal itu seakan membantunya menahan diri dan mengendalikan bayangannya. Entah bayangannya masih hidup atau tidak, dia merasa harus melakukan beberapa tes lagi. Dengan itu, ia menyalurkan sebagian kekuatan rohnya ke dalam kristal ungu itu, meskipun perlu beberapa kali percobaan hingga berhasil. Setelah berhasil, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ungu, yang menjadi kekuatan penekan yang menekan bayangan itu. Bayangan itu terpelintir dan terdistorsi, sekaligus semakin redup.
Suking menatap bayangan itu dengan saksama dan merasa puas. Ia tak ingin membuang-buang energi mental untuk mencari tahu apakah bayangannya masih hidup. Skenario terburuknya adalah bayangan itu tak mungkin hidup, dan ia akan membuang-buang kekuatan spiritualnya untuk mencari cara menekannya. Setelah beberapa kali percobaan lagi, ia berhasil menekan bayangan itu, lalu beralih ke hal-hal lain. Setelah menyimpan kedua jimat itu, ia melihat barang-barang yang tersisa di dalam tas penyimpanan. Ada dua hal yang menarik perhatian. Salah satunya adalah peta laut yang dipenuhi catatan-catatan yang sangat teliti. Peta itu jauh lebih detail daripada peta laut yang disimpan oleh para murid dari puncak ketujuh. Bahkan peta itu mencatat lokasi Kepulauan Merfolk. Setelah memeriksanya, Suking menyimpulkan bahwa peta itu jauh lebih berharga daripada kedua harta jimat itu. Lagi pula, bagi para murid yang membutuhkan laut untuk mengembangkan kultivasi mereka, peta laut yang terperinci akan membuat perjalanan laut jauh lebih aman, dan akan jauh lebih mudah untuk mengumpulkan sumber daya. Informasi seringkali jauh lebih berharga daripada batu roh. Benda terakhir itu juga jauh lebih berharga daripada harta karun jimat. Dan itu karena dia pernah melihat benda seperti ini sebelumnya, meskipun hanya sekali. Benda itu adalah sepotong besi seukuran telapak tangan yang menyerupai kotak, tetapi sebenarnya bukan kotak. Setelah melihat permukaan logamnya, Suking mengeluarkan sepotong logam serupa dari tas penyimpanannya. Dia mendapatkannya dari Horsevor di markas pemulung. Rekan pria itu, Fat Mountain, sangat menginginkan benda besi itu sehingga dia sengaja membiarkan Suking menyerangnya. Sambil meletakkan kedua potongan besi itu berdampingan, Suking mengamatinya. Saat itulah ia menyadari bahwa keduanya tampak persis sama. Ada apa ini? Suking merasa semakin penasaran. Ia telah mengunjungi banyak toko di distrik pelabuhan, tetapi belum pernah melihat barang seperti ini dijual. Entah karena keserakahan Fat Mountain untuk mendapatkannya, atau karena benda itu disembunyikan di dalam tas penyimpanan duyung muda itu, jelas ada sesuatu yang sangat tidak biasa pada jenis logam ini. Saya perlu mencari cara untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Setelah berpikir sejenak, Suking menyimpan semuanya, menatap langit, lalu berbaring di dipan kayunya dan memejamkan mata. Ia tidak beristirahat lama. Sekitar 4 jam kemudian, ketika hari sudah siang, ia membuka mata dan meregangkan badan. Ia benar-benar merasa luar biasa. Yang terbaik, ia merasa jauh lebih rileks setelah kejadian malam sebelumnya. Dan ia juga merasakan bahwa mantra laut dan gunungnya sudah sangat dekat dengan titik terobosan. Tingkat ketujuh adalah lingkaran besar bagiku. Lalu apa yang akan terjadi ketika aku mencapai tingkat ke-8? Aku penasaran apakah aku akan memiliki kekuatan tempur yang cukup untuk membunuh prajurit Vajra Emas Patriarch. Sebenarnya, dia merasa sudah terlalu lama berada di tingkat ke-7. Namun, selama waktu itu, mantra laut dan gunung telah mempersiapkan semacam transformasi, dan kini ia merasakan saatnya telah tiba. Duduk bersila, ia mengaktifkan formasi konvergensi roh, memberinya batu roh, lalu menutup mata dan mulai berkultivasi. Waktu berlalu, sore berganti malam, lalu malam pun tiba. Saat Suking duduk bersila, ia tiba-tiba menggigil, dan darah serta dagingnya menegang. Tulang-tulangnya mulai berderak, dan pembuluh darahnya menggembung, bagaikan ular ganas yang menjalar di kulitnya. Pemandangan itu sungguh mengejutkan, tetapi di saat yang sama, kekuatan energi dan darahnya melonjak seiring dengan setiap detak jantungnya. Saat kekuatan energi dan darah berputar di sekelilingnya, Hobgoblin spektral itu muncul, meraung tanpa suara ke langit. Saat itu, ekspresinya berubah dan terdistorsi seolah-olah ada kekuatan dahsyat yang memaksanya untuk berubah. Ketika orang biasa mengolah mantra laut dan gunung hingga tingkat lingkaran besar, hasilnya adalah seorang goblin spektral dewasa. Namun, dengan Suking, goblin spektral itu muncul di tingkat ke-7. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Sebenarnya, bahkan orang yang menciptakan mantra laut dan gunung tidak akan pernah bisa menduga bahwa seseorang seperti Suking akan datang dan mencapai lingkaran besar lebih awal. Lagi pula, mantra laut dan gunung adalah teknik tingkat rendah yang biasanya dikultivasikan sambil berhadapan dengan mutagen. Belum pernah ada orang yang melakukan apa yang dilakukan Suking, dengan kata lain, mengolahnya tanpa mutagen sama sekali. Seiring berjalannya waktu, pembuluh darah di tubuh Suking semakin menonjol, hingga kulitnya tampak seperti dipenuhi retakan yang tak terhitung jumlahnya. Darah mulai merembes keluar dari sekujur tubuhnya, dan energi serta darahnya seakan-akan dapat membuatnya meledak. Tubuh Suking bagaikan pot tanah liat, dan energi serta darahnya berusaha meledak keluar dari dalam. Namun, saat itulah cahaya ungu memancar dari dadanya, menyelimutinya, memperbaiki semua kerusakan.
Bentuk fisiknya menjadi lebih halus, sementara di saat yang sama, rasa sakit yang hebat memenuhi dirinya. Tulang-tulangnya retak, daging dan darahnya hancur berkeping-keping. Rasanya ia tak mampu mengendalikan tubuh fisiknya. Namun, cahaya kristal ungu memperbaiki segalanya. Itu menjadi siklus, berulang-ulang. Energi dan darahnya semakin kuat, sampai-sampai formasi mantra perahu Dharma tak mampu lagi menahan fluktuasinya. Dari kejauhan, perahunya tampak bermandikan cahaya berwarna darah. Saat kekuatan itu mengalir keluar, ia menarik perhatian murid-murid lain di pelabuhan 79. Saat mereka memandang dengan takjub, Su Qing membuka matanya, dan matanya berwarna merah tua. Suara gemuruh dahsyat bergema, dipenuhi resonansi sebuah huruf. Suara itu memenuhi pikirannya dengan dentuman yang menggetarkan langit dan bumi, membuatnya gemetar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Sementara itu, lolongan tanpa suara hobgoblin spektral itu semakin intens saat ia mulai terbelah dan menampakkan tubuh baru. Sepenuhnya hijau, dan tampak meledak dengan kegilaan yang tak terkendali. Ada juga sesuatu yang sangat mengerikan tentangnya, kulitnya yang retak dan keriput menyerupai tanah selama kekeringan yang mendalam. Rambutnya panjang dan berantakan saat menjuntai di bahunya, dan matanya merah tua. Ia memiliki taring ganas, serta tanduk hitam panjang yang berderak karena petir. Saat ia melolong tanpa suara ke langit, ia tampak siap untuk merobek kubah surga. Terlebih lagi, ia tampak dikelilingi, bukan dengan uap air, tetapi dengan api hitam yang menghanguskan segala sesuatu di sekitarnya. Sebenarnya, itu bukan api, melainkan hasil alami dari semua uap air di area tersebut yang tersedot. Iblis kekeringan, gumam Su Qing, itulah karakter spesifik yang memenuhi pikirannya. Itu juga merupakan perwujudan berikutnya dari proyeksi energi dan darah dari mantra laut dan gunung. Bahkan lebih kuat dari hobgoblin. Goblin dapat memindahkan gunung, hobgoblin dapat mengangkut lautan, dan setan kekeringan dapat menghanguskan semua makhluk hidup. Saat Su Qing membuka mulutnya untuk menggumamkan, setan kekeringan, sebuah kekuatan yang lebih dahsyat dari apapun sebelumnya meletus dari dalam dirinya. Su Qing langsung berdiri, memancarkan kekuatan fisik yang menembus semua belenggu sebelumnya. Ia kini berada di tingkat kondensasi Qi yang lebih tinggi. Pertahanan perahu Dharmanya tidak dapat menahan kekuatan tersebut dan hancur, bahkan perahunya sendiri mengalami kerusakan. Sementara itu, para murid di pelabuhan 79 menyaksikan dengan mata terbelalak dan hati dipenuhi keterkejutan. Bahkan Su Qing pun tak menyangka terobosan mantra laut dan gunungnya akan menyebabkan kehebohan seperti itu. Terlebih lagi, ia tahu, karena hasil ledakan mantra laut dan gunung, kitab suci pembentukan lautnya kini bergerak di ambang terobosan. Saat Su Qing berdiri diam di sana, murid-murid di sekitarnya berpegangan tangan dan memanggilnya dengan hormat. "Selamat, kakak Su Qing. Selamat, kakak." Mereka menunjukkan rasa hormat pada kekuatan. Itulah sebabnya mereka memanggilnya kakak tertua. Mereka bisa dengan mudah membayangkan kekuatan luar biasa yang dibutuhkan untuk menimbulkan keributan seperti ini selama kultivasi, dan juga menghancurkan pertahanan Dharma Boat kelas 6. Terlebih lagi, tekanan yang terpancar dari Su Qing membuat mereka semua gemetar hebat. Ini adalah tekanan dari seorang ahli yang benar-benar kuat. Cahaya bulan menyinari permukaan air dan perahu Dharma yang rusak. Su Qing berdiri di sana, agak linglung, mendengarkan para murid di sekitarnya memberikan ucapan selamat. Meskipun ia sengaja menerobos mantra laut dan gunung ini, prosesnya berbahaya, dan jantungnya masih berdebar kencang. Ia teringat kembali bagaimana tubuhnya runtuh berulang kali. Merasakan kembali perasaan itu, ia tak kuasa menahan napas dalam-dalam. Jika ia tidak bisa mengandalkan kristal ungu untuk pulih, maka iblis kekeringan spektral itu tidak akan pernah muncul, dan ia pasti sudah mati. Tentu saja, dorongan yang ia dapatkan setelah selamat dari cobaan itu sungguh luar biasa. Hal itu terutama berlaku pada iblis kekeringan spektral yang kini menghilang, yang kekuatannya yang mengerikan membuat Su Qing penuh dengan antisipasi. Sesaat kemudian, ia berjalan ke utama, tempat cahaya bulan menyinari rambut hitam dan jubah abu-abunya. Ia berdiri tegak dan tegap, raut wajahnya dingin namun tetap memikat. Ia masih memancarkan aura terobosan yang tak biasa. Sambil memandang sekeliling dengan tenang ke arah semua murid di dekatnya, dia menangkupkan tangan dan membungkuk. "Terima kasih banyak, teman-teman murid." Para murid mengembalikan busur itu. Mereka dapat mendeteksi fluktuasi kultivasi yang terus mengalir dari Su Qing, dan dari situ, mereka dapat menyimpulkan bahwa sesi kultivasi malam harinya tidak akan berakhir dengan terobosan ini. Merasa lebih terkejut dari sebelumnya, mereka kembali ke perahu Dharma mereka, tidak ingin mengganggunya lebih jauh. Sungguh mustahil hal seperti ini terjadi beberapa bulan yang lalu ketika Su Qing pertama kali tiba di Seven Blood Eyes.
Tapi sekarang, itu menjadi kenyataan. Suking mengalihkan pandangannya dan melangkah kembali ke kabin. Duduk bersila, ia mengamati formasi konvergensi roh dan batu roh di sana yang penuh retakan dan hampir terkuras habis. Ia juga mengamati kerusakan di kapalnya. Ia mengerutkan kening. Ia tahu pertahanan kapalnya telah hancur oleh gelombang kejut yang tiba-tiba itu. Batu rohnya pun ikut hancur. Aku jadi penasaran apakah terobosan mantra laut dan gunung berikutnya akan seperti ini. Ia masih merasa sedikit gugup, tapi lebih dari itu, kecewa. Lagi pula, memperbaiki perahu dharmanya pasti mahal. Namun, setelah memikirkan apa yang ia dapatkan setelah membunuh duyung muda itu, ia merasa sedikit lebih baik. Meski begitu, sekarang bukan saatnya memikirkan masalah keuangan. Sambil menahan kecemasannya mengenai terobosan mantra laut dan gunung, ia fokus pada kitab suci pembentukan lautnya, yang saat ini sedang bergolak di ambang terobosannya sendiri. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengganti batu roh yang terkuras dalam formasi, lalu mengaktifkan kembali pertahanan kapal. Kemudian ia memandangi cahaya bulan yang turun dan menerpa perahu itu sendiri, dan setelah merenungkannya, ia menambahkan batu roh kedua. Kemudian ia melakukan gerakan mantra, dan perahu dharma itu bergemuruh karena kekuatan kedua batu itu semakin memperkuat pertahanannya. Sesaat kemudian, bahkan cahaya bulan pun terhalang sepenuhnya. Setelah menyelesaikan itu, dia menutup matanya dan merasakan kekuatan mengalir melalui dirinya, yang berkali-kali lipat lebih besar dari sebelumnya. Sebelumnya, ia sudah sekuat lingkaran besar mantra laut dan gunung. Kini setelah ia berhasil menembus belenggu sebelumnya, kekuatan fisiknya telah mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saking kuatnya, Suking tahu ia bahkan tak perlu menggunakan kitab suci pembentukan laut untuk menakuti prajurit Vajra Emas Patriark. Ia bisa melakukannya hanya dengan satu pukulan mantra laut dan gunung. Hal ini masuk akal mengingat ia adalah orang pertama, baik di zaman kuno maupun modern, yang menguasai mantra laut dan gunung hingga tingkat ini. Dulu, Hobgoblin adalah batasnya. Namun kini, Hobgoblin spektral itu telah mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadi iblis kekeringan. Suking masih bisa merasakan kekeringan yang gersang dan hasrat yang membara untuk menghanguskan semua makhluk hidup. Terlebih lagi, iblis kekeringan spektral bisa dianggap sebagai bayi baru lahir saat berada di tingkat ke-8. Suking hampir tidak bisa membayangkan seperti apa jadinya di tingkat ke-9. Dan ketika ia mencapai tingkat ke-10, yang merupakan lingkaran besar yang sesungguhnya, ia bertanya-tanya, akankah iblis kekeringan itu bertransformasi lagi? Pada titik ini, tak seorang pun yang bisa memberinya bimbingan tentang mantra laut dan gunung. Bahkan penciptanya pun belum mencapai apa yang dicapai Suking. Setelah merenungkan situasinya sebentar, ia mulai bekerja dengan si forming scripture. Waktu berlalu perlahan tapi pasti. 2 jam kemudian, angin kencang bertiup di pelabuhan 79. Saat angin melewati air, angin itu bertemu di perahu Dharma Suking, menciptakan pusaran, seperti lubang hitam yang menyebabkan semua kekuatan spiritual di area itu bergemuruh ke arahnya. Saat angin bertiup, perahu-perahu di pelabuhan bergoyang naik turun. Semua murid puncak ke-7 di sana menoleh ke tempat yang sebelumnya mereka tuju, seolah-olah mereka semua ingin menyaksikan kebangkitan Suking. Aliran kekuatan roh yang agung berjuang untuk mengalahkan satu sama lain saat mereka bergegas menuju perahu Suking, di mana mereka mengalir ke dalam dirinya dan bertemu di lautan rohnya. Setiap kali kitab suci pembentukan laut diaktifkan, laut itu bertambah 30 meter. Meskipun pertumbuhan itu mencakup luas permukaan dan kedalamannya, melihatnya dari atas, rasanya seperti melihat lingkaran kecil membesar menjadi lingkaran besar. Saat Suking mendekati titik terobosan, aura laut terlarang merasukinya bersama kekuatan roh, menyebabkan suara gemuruh dan retakan memenuhi dirinya. Pada saat yang sama, laut rohnya meluas. Saat melampaui batas sebelumnya, luasnya mencapai 240 meter. Namun, segalanya belum berakhir. Saat kekuatan roh terus mengalir deras melalui dirinya, lautan pun meluas. 246, 249, 252, terus berlanjut hingga 261. Baru saat itulah lautan roh terasa penuh. Suking membuka matanya, dan cahaya ungu berkilauan terang. Pada saat yang sama, ada sesuatu dalam dirinya yang terasa melampaui dunia fana. Paus naga, gumamnya sambil melambaikan tangan kanannya. Suara seperti lolongan naga meletus dari dalam dirinya, sementara di saat yang sama, sebuah kepala menyembul dari dadanya, menyerupai naga sekaligus paus. Kepala itu berwarna hitam pekat dan memancarkan aura yang mengejutkan dan mengerikan. Ia melolong saat muncul dari Suking, tumbuh semakin besar, menghancurkan pertahanan Dharma Boat dan terbang di atas kepala.
Panjangnya 240 meter dan memiliki banyak tentakel yang bergoyang memancarkan fluoresensi biru. Saat terlihat, suara gemuruh tersebut menyebabkan gelombang bergulung di permukaan air. Jika paus naga ini jatuh, pasti akan melepaskan kekuatan yang dapat mengguncang gunung. Para murid di perahu Dharma sekitar terkejut. Paus naga laut terlarang. Itulah sihir khas dari level ke-8 kitab suci pembentukan laut. Tapi tidak semua orang bisa membentuk paus naga di level ke-8. Kau harus memiliki tingkat penguasaan yang luar biasa untuk melakukannya. Su King baru saja menunjukkan kekuatan fisik yang luar biasa. Sekarang teknik sihirnya telah mencapai tingkat ke-8. Kehebatan pertempuran ini. Sementara itu, Su King duduk bersila di perahu dharmanya, menatap paus naga yang bergoyang-goyang di atas. Matanya berbinar-binar, ia telah menantikan hari ini. Deskripsi kitab suci pembentukan laut menyebutkan bahwa ketika mencapai tingkat ke-8 dan membentuk lautan roh sepanjang 240 meter, seekor paus naga laut terlarang dapat terbentuk. Paus ini merupakan hasil dari teknik magis dan akan hidup selamanya di dalam dirinya. Paus tersebut akan berenang di laut, menemani murid puncak ke-7 dan perahu dharma mereka selama perjalanan. Dengan kata lain, mereka dapat memberikan bantuan besar kepada para murid ketika mereka pergi ke laut lepas. Akan tetapi, membentuk paus naga memerlukan tingkat pengendalian yang tinggi, jadi tidak semua murid dapat berhasil ketika mencapai tingkat ke-8. Akhirnya aku mencapai level ini. Lalu ia menggunakan pikirannya, dan paus naga itu meraung sambil melesat jatuh ke air dengan cipratan besar. Setelah itu, ia menghilang. Namun, ketika Su King mengirimkan pikirannya, paus naga itu akan terbentuk kembali di dalam air. Paus naga laut terlarang adalah titik balik bagi para murid puncak ke-7. Kalau aku bertemu dengan prajurit Vajra Emas Patriark di laut lepas, aku mungkin bisa menebasnya. Mata Su King berbinar-binar. Kalau aku tidak di laut lepas, aku harus membayar mahal hanya untuk melukainya dengan serius. Aku harus pergi ke laut. Aku harus meningkatkan basis kultivasiku, mendapatkan lebih banyak sumber daya, lalu kembali dan mencari cara untuk membantai prajurit Vajra Emas Patriark. Saat fajar menyingsing, aku akan pergi meningkatkan dharma buatku. Semoga saja aku bisa melaut besok. Skenario terburuknya, aku akan berusaha untuk lusa. Su King juga dapat mengatakan bahwa seiring dengan terobosan gandanya pada tubuh fisik dan basis kultivasi, ia memiliki tingkat kendali yang lebih halus atas bayangannya. Itu membuatnya lebih percaya diri daripada sebelumnya. Sementara itu, semua murid di pelabuhan di sekitarnya telah mendengar auman paus naga. Itu adalah suara unik yang kebanyakan orang tidak kenali. Namun, para murid puncak ke-7 tahu persis apa itu. Di divisi penjaga pantai di Pelabuhan 32, sebuah kapal perang besar sedang meninggalkan pelabuhan. Kapal perang penjaga pantai itu unik dan sangat berbeda dari kapal Dharma milik para murid. Seorang pemuda berjubah abu-abu berdiri di dek kapal perang, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Ia berambut biru dan bermata emas, dan sambil menatap ke kejauhan, ia bergumam, "Jadi, ada orang lain yang mencapai tingkat ke-8.